Pagi Bapak Supri selaku dosen komunikasi sosial. Selamat pagi juga untuk teman-teman seperjuangan yang saya kasihi. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dan dinamika kelompok. Yang pertama tentang pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil. Yang kedua, sifat-sifat komunikasi kelompok. Sifat-sifat komunikasi kelompok terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok sedikit memiliki partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atau satu sama lain. Berikut proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi kelompok pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikator, pesan, media, dan respon. Akan tetapi dalam komunikasi kelompok, proses komunikasi berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu, antar individu, dan individu dengan personal struktural. Berikut proses komunikasi kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, komunikator. Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, gagasan, opini untuk disampaikan kepada seseorang. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga, media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan media jejaring sosial. Yang berikut fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial itu untuk memelihara dan menetapkan hubungan sosial di antara para anggota kelompok. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan semua anggota kelompok. Yang berikut, fungsi personal. Fungsi personal itu fungsi pemecahan masalah atau pembuatan keputusan. Yang berikut, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang memiliki hubungan berbagai hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain. Yang berikut, tujuan dinamika kelompok. Dinamika kelompok mempunyai tujuan antara lain membangkitkan kepakaran diri seseorang terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang berikut, fungsi dinamika kelompok. Yang pertama itu membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga itu mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga itu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Yang berikut, jenis-jenis dinamika kelompok. Jenis-jenis dinamika kelompok itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kelompok primer. Kelompok primer itu merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial
yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan dinamika kelompok. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Kelompok formal itu pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggota dasar dan ART. Yang keempat, kelompok informal itu merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan seseorang. Yang berikut, pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adaptasi dan yang kedua pencapaian tujuan. Yang pertama adaptasi. Adaptasi itu situasi individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Yang kedua pencapaian tujuan. Setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Itu mampu membina dan memperluas puah. Serta individu dapat terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kita tahu bahwa kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Komunikasi kelompok berkaitan dengan dinamika kelompok, karena dinamika kelompok sendiri dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain, yang dapat bertanggung dalam situasi yang dialami secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Lepas